Jadi begini Mbak Vivi ya, saya tidak ingin menjawab satu persatu, tapi mudah-mudahan jawaban itu merangkum semuanya. Oh, oke tadi ya. Sebelumnya saya terima kasih pada yang menyampaikan pertanyaan, mulai Bu Wiwi dari Wilang Kenceng, Bu Indah, Bu Pratiwi dari Kepuh Karang, Mbah Bino, kemudian Mbah No, Mas Agus dari Sekar Bojonegoro. Wah, ini dengan digodang ini ya. Dan Pak Joko. Jadi pertanyaan umumnya tadi kan masalah prioritas program pembangunan. Saya ketika di Surabaya melihat persoalan, sebenarnya tidak hanya melihat persoalan Surabaya, tetapi persoalan umum di negeri ini kan. Kalau kita lihat undang-undang dasar kita, di sana ada pasal yang mengatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Nah, kalau itu hak warga negara, berarti kewajiban negara untuk memenuhi, kan begitu. Nah, itu yang tersurat. Sebetulnya dari yang tersurat di Undang-Undang Dasar itu terkandung makna, tersirat keinginan atau harapan atau kesadaran para pendiri Republik ini. Pendiri Republik ini sadar sepenuhnya Indonesia ini kaya sumber daya alam. Tetapi sumber daya manusianya mungkin dari sisi kualitas sejak sebelum merdeka itu dirasa kurang, sehingga para pendiri Republik mendorong supaya warga bangsa ini belajar, sekolah, dan itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 lewat pasal yang tadi mewajibkan ya. Jadi ini kewajiban negara untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Nah, tetapi pada saat Bung Karno memimpin Republik ini masih disibukkan bagaimana setelah merdeka dipertahankan, timbul gejolak di sana sini, menyatukan NKRI ini berat. Kemudian sampai tahun sebelum reformasi, tidak pernah barangkali pemerintah ini concern pada pendidikan, ya. Mungkin zamannya Pak Harto yang dikejar pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya rontok juga, tapi nation and character building tidak terbangun. Nah, baru setelah reformasi kemudian ada upaya paksa. Apa upaya paksanya? Upaya paksanya adalah meminta negara mengalokasikan anggaran minimal 20% dari APBN, dari APBD provinsi, kota maupun kabupaten. Tapi coba sampai hari ini, anggaran pendidikan apakah sudah 20% untuk pembangunan di bidang pendidikan? Belum ya. Jadi 20% itu termasuk gaji guru dan sebagainya. Padahal kalau kita bicara pendidikan, kita bicara kurikulum, kita bicara jumlah dan kualitas guru, kita bicara sarana prasarana pendidikan, kita juga harus bicara kesejahteraan guru. Jadi ini menyangkut yang ditanyakan Bu Wiwi tentang SK dan sebagainya. Nah, sebagai wali kota Surabaya ketika saya jadi wali kota, saya mencoba menerjemahkan bagaimana kehendak konstitusi itu, sehingga di Surabaya ini waktu itu terkait dengan murid misalnya, beban orang tua terhadap putra-putrinya ketika tiap tahun selalu saja, ini musim tahun ajaran baru selalu ya, orang tua terbebani biaya pendidikan, belum yang rutin bulanan. Saya hitung waktu itu berapa sih unit cost, berapa sih biaya sekolah anak-anak. Ternyata saya hitung dengan tim, anak SD di Surabaya itu kebutuhannya Rp63.000 per anak per bulan. Anak SMP Rp118.000 per anak per bulan. Anak SMA, SMK itu Rp152.000 per anak per bulan. RSBI lain lagi, ini lebih dari Rp200.000. Lebih tinggi lagi ya. Nah, setelah saya hitung dengan jumlah murid SD negeri dan swasta, SMP negeri dan swasta, SMU, SMK negeri dan swasta, ternyata uangnya ada. Ada ya? Ada uangnya. Akhirnya saya perintahkan kepada kawan-kawan pejabat pemerintah kota, ayo kita harus penuhi kehendak konstitusi. Jangan lagi sekolah bayar. Ini negara harus memenuhi kewajibannya yang merupakan hak warga, yaitu pendidikan. Betul sekali. Nah, kemudian sejak saat itu sudah tidak bayar biaya operasional pendidikan.
Ini tidak hanya negeri saja. Kalau daerah lain mungkin negeri aja yang dibantu, ini swasta dan negeri. Oh, jadi itu para pendengar yang tadi bertanya, kalau punya saudara di Surabaya, bisa ditanyakan apakah di sana bayar, ya kan? Nah, pada saat program ini berjalan awal-awal, ada yang mengatakan begini, Pak, saya terima kasih sudah dibantu biaya operasional pendidikan setiap bulan, tapi saya tidak bisa membelikan seragam baju sekolah anak-anak. Oke, silakan, nggak apa-apa, nanti saya atasi. Saya hitung berapa kira-kira orang di Surabaya yang tidak mampu memberikan seragam sekolah putra-putrinya, sepatu, tas dan sebagainya. Akhirnya saya anggarkan juga. Jadi sampai hari ini di Surabaya, saya bisa maksa lurah, camat, saya minta sweeping, jangan sampai ada anak-anak Surabaya tidak sekolah. Tidak ada alasan lagi untuk tidak sekolah, karena biaya sudah digratiskan. Seragam kalau memang nggak beli, kita belikan, kita anggarkan di dalam APBD. Nah, tadi bicara tentang guru ya, betul. Keluhan seperti yang disampaikan Bu Wiwi tadi juga di mana-mana. Guru tidak tetap. Saya upayakan kemudian mengangkat. Kalau di Surabaya saya berikan SK. Berapa guru ya? Bahkan termasuk ketika kemudian ada tunjangan perbaikan penghasilan, TPP istilahnya. Jadi Bu Wiwi, tadi siapa lagi, Bu Indah ya, atau yang lain yang menanyakan masalah ini, bisa tanya apakah itu betul-betul sudah terlaksana, peningkatan penghasilan guru. Bahkan untuk peningkatan kualitas guru, saya ini kerjasama dengan UNESA. UNESA itu dulu IKIP ya, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Karena merasa kualitas perlu ditingkatkan, karena undang-undangnya guru PAUD saja, kalau kita mengikuti undang-undang minimal S1. Lalu bagaimana mengatasi problem itu? Di satu sisi memang penting guru itu jangan sampai tidak punya background akademik yang memadai, teori tumbuh kembang anak tidak dikuasai, kemudian ketika menyentuh anak-anak PAUD katakanlah salah sentuh. Ketika salah sentuh nanti kemudian berakibat panjang. Oleh karena itu yang ada sekarang kan relawan-relawan, dan saya terima kasih katakanlah Bunda PAUD itu relawan dari berbagai latar belakang ekonomi, usia maupun latar belakang pendidikan. Nah, untuk meningkatkan kualitas Bunda PAUD, saya kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya untuk karena ini lembaga pendidikan yang punya pengalaman ya. Kita didik. Bahkan ada yang kita sekolahkan S1, S2 selain kursus-kursus jangka pendek yang kita sebut CA ya, Continuing Education. Kita sekolahkan S1, S2. Nah, kemudian mungkin kalau dibandingkan begitu ya, tadi keluhan tentang SK saja tidak dapat ya. Mudah-mudahan ini bisa didorong nanti. Syukur kalau bisa dituangkan dalam perda. Sehingga karena dari sisi jumlah saja sudah kurang kita ini. Mengapa kurang? Karena sekarang ini rombongan belajar itu satu guru menangani 30 anak, ada yang 40 anak. Bayangkan kalau satu guru ngajar satu kelas 40 anak. Betapa repotnya. Kecil-kecil lagi ya. Dan di negara yang maju pendidikannya, saya berikan contoh yang terbaik itu di Finlandia. Kemudian di Jepang, di Korea, di Cina, di Singapura, dan ada negara yang belum makmur tapi kualitas pendidikannya bagus, yaitu Kuba. Di Kuba. Salah satu kunci suksesnya adalah jumlah rombongan belajar diperkecil. Jadi satu kelas itu maksimum 20 anak. 20 anak satu pengajar ya? Satu pengajar. Kalau di Finlandia itu malah satu rombongan belajar 20 anak, pengajarnya bisa satu kelas 2 sampai 3 guru satu kelas. Dan semua guru minimal ijazah S2. Jadi ya, dan ini kaitannya dengan pertanyaan yang lain masalah korupsi. Ternyata